Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia di 92,4 MHz hingga saat ini pukul 9:07 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa dun sana pandangan di pagi ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dalam acara kearifan lokal Minangkabau yang tentunya akan bicara dalam penggalian nilai-nilai kearifan lokal di Minangkabau ini, baik itu tentang ajaran-ajarannya, ya, tentang tradisi-tradisinya, dan juga tentang tokoh-tokoh di Minangkabau itu sendiri. Nah, dan sanak pendengar, pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda mencoba mencermati perjalanan seorang tokoh seni atau seniman Minangkabau, ya, seniman Sumatera Barat yang kalau istilah mak tuanku, beliau ini multitalenta. Jadi saya susah mengatakan apakah dia seniman di sastra, apakah dia juga seniman di jurnalistik gitu ya, ataukah dia juga ulama gitu ya. Dan nanti mak tuanku akan menjelaskan secara rinci seperti apa tokoh kita ini. Nah, pada mudah-mudahan dari pembicaraan ini kita dapat memetik inspirasi ya dari perjalanan beliau untuk kita jadikan sebuah kearifan yang bisa kita gunakan juga dalam kehidupan kita nantinya, terutama sebagai anak negari Minangkabau begitu ya. Baik, dun sanak pendengar, kita akan melanjutkan perbincangan ini dalam topik perjalanan sastrawan Minangkabau Hamid Jabar, ya. Nah, perjalanan sastrawan Minangkabau Hamid Jabar yang kemarin itu diperingati hari wafat beliau ya, yang ke-20 kalau nggak salah gitu ya. Baik, kita langsung saja ke Mak Tuanku Mangkudun ya, yang alhamdulillah juga selalu tetap setia bersama Surau Perempat RRI Padang ini. Dan beliau sudah hadir di hadapan saya di studio Perempat pada pagi ini. Seperti biasa Dun Sana, nanti Anda juga bisa bergabung bagi yang ingin menanggapi perbincangan ini di dua line telepon kita di 08 1166 0940 ataupun di 0751 812 414 dalam topik perjalanan sastrawan Minangkabau Hamid Jabar ya. Baik, saya sapa dulu Mak Tuanku Nusana yang sudah datang di studio pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit. Selamat pagi Nusana pendengar dari Perempat dimanapun berada. Oke, baik, sehat ya pasti Mak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Mak, seperti yang saya antarkan tadi Mak, ya, kita bicara kearifan lokal ini tentunya bukan hanya bicara kearifan atau nilai-nilai dari ajaran, dari adatnya, dari tradisinya, tapi juga dari tokoh-tokohnya tentunya Mak ya. Betul. Karena Minangkabau ini memang apa ya? Kita bukan bermaksud mengapi dan kunyi kata orang wae Mak ya. Tapi memang tidak bisa dinafikan kalau Minangkabau itu melahirkan tokoh-tokoh yang cukup diperhitungkan dan bahkan ada yang sangat diperhitungkan gitu lah ya di bidang mereka masing-masing. Betul. Baik di skala lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Betul. Nah, sebut sajalah, rasanya sudah berkali-kali kita sebut ya tokoh. Kalau di bidang politik ada beberapa orang, di bidang pemerintahan juga sekian banyak orang, kemudian nah di seni juga. Nah, kali ini kita akan bicara tokoh di seni. Nah, biasanya kalau soal seniman ini barangkali Minangkabau, orang asosiasi orang yang pertama itu mungkin ke Khairil Anwar gitulah ya Pak ya. Tapi itu memang legend Minangkabau. Namun dari beliau juga akhirnya terinspirasi juga generasi penerus mereka, beliau yang menghadirkan juga tokoh-tokoh seniman besar lainnya dari Minangkabau. Ya, kita juga tidak bisa lupakan siapa itu Anafis itu Mamaya ya, di sastra juga. Nah, dan tokoh Ali Syahbana juga kalau nggak salah iya Mak ya. Dari Natal. Ya. Natal ya Mak ya. Ada darah hubungan juga nih barangkali. Ada dua bunga dengan Minang Mak Ali Syahbana.
Ada, ya. ya istri beliau kalau tidak salah orang Minang itu. Jadi Sultan Takdir itu kata orang gelar Sultan itu gelar orang pesisir itu. Oh gitu ya, jadi masih ada hubungan ya. Pokoknya masih banyak ya. Dan kali ini kita akan bicara tentang seorang tokoh. Saya ragu menyebutnya di bidang apa, biarkan Tuanku nanti menjelaskan, karena dari off air kemarin itu beliau multitalenta ya. Siapa beliau? Ya adalah Hamid Jabar. Silakan Mak, sekilas profil seorang Hamid Jabar di mata Mak Tuanku, silakan Mak. Baik, terima kasih Bung Adit dan sanak pandanga. Kemarin itu diperingati kematian seorang sastrawan besar Minangkabau. Dikatakan besar karena memang karya-karyanya termasuk karya-karya yang dibicarakan dalam banyak forum dan telah melahirkan beberapa orang doktor, bahkan doktor sastra yang meneliti karya dari Hamid Jabar. Kemarin itu salah seorang doktor yang lahir setelah meneliti karya Hamid Jabar itu, Dr. Andrea Chatri Tamsin, salah seorang dosen senior di UNP, menceritakan riwayat hidup seorang Hamid Jabar. Saya menumpang dari cerita beliau. Hamid Jabar itu terlahir sebagai Abdul Hamid bin Zainal Abidin bin Abdul Jabbar. Nah, barangkali bagi masyarakat Sumatera Barat nama ini tidak begitu asing karena ada seorang ulama besar juga di Minangkabau saat ini, Buya Mas'ud Abidin bin Abdul Jabbar. Ternyata Hamid Jabar ini adalah adik bungsu dari Buya Mas'ud Abidin. Adik kandung ya? Adik kandung. Nah, jadi seorang adik ulama besar dan ternyata dia seorang sastrawan sufi yang diakui di Indonesia. Sastrawan sufi? Iya, sastrawan sufi. Bahkan gelarnya adalah penyair zikir. Wah, penyair zikir itu semacam antitesa untuk teman akrabnya di majalah Horizon, Sutarji Khazom Bakri, yang disebut waktu mudanya sebagai penyair bir. Jadi ada penyair bir, ada penyair zikir. Karena karya-karya Hamid Jabar ini banyak yang berhubungan dengan relasi manusia dengan Tuhan. Walaupun sebenarnya Hamid Jabar bukan hanya bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi hubungan dengan manusia juga luar biasa. Bung Adit, Hamid Jabar ini tamat sekolah dasar di kampungnya di Koto Gadang. Nah, Koto Gadang ini memang kota tempat lahirnya orang-orang Gadang. Ya, sejak Syekh Ahmad Khatib sampai kepada Emil Salim dan banyak tokoh-tokoh besar yang lahir di Koto Gadang. Hamid Jabar juga lahir di Koto Gadang 27 Juli tahun 1949. Kemudian tamat SR waktu itu ya. Dia merantau ke Bandung. Nah, selama di Bandung semasa remajanya, Hamid Jabar ini ternyata seorang aktivis. Dia penggerak KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia di Bandung dan Sukabumi, yang memprotes dan akhirnya menjatuhkan rezim Orde Lama. Nah, jadi aktivis dia mulanya, dan dia sangat mengkritisi kekuasaan, sampai seluruh puisi-puisinya juga banyak mengkritisi kekuasaan. Kemudian perjalanan hidup Hamid Jabar tidak langsung jadi seorang sastrawan. Dia sempat bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, termasuk di Surat Kabar Singgalang, Indonesia Express, dan sempat dikirim ke luar negeri beberapa kali untuk pameran buku karya seniman Indonesia. Nah, kemudian setelah menikah dia juga sempat bekerja sebagai buruh di perkebunan, sempat jadi mandor, bahkan sempat menjadi penyiar radio seperti Bung Adit ini. Senior. Berarti memang senior saya juga ya, Mak ya? Iya, senior kita juga ini. Jadi setelah begitu banyak jalan hidup yang dijalaninya, Hamid Jabar kemudian kembali ke dunianya, dunia penyair, karena dia sejak muda sudah menulis puisi, begitu ceritanya. Dan di dunia kepenyairan itulah dia terkenal dengan karya-karya sastra sufinya dan kritik sosial yang luar biasa.
puncak karyanya itu dia dapat penghargaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di tahun yang penuh gejolak, tahun 1998, dengan karyanya Segerobak Hilang. Jadi dia mengkritisi sebenarnya sebuah surat yang hilang di Indonesia. Nah, itu dapat penghargaan sebagai buku kumpulan puisi terbaik oleh Kementerian Kebudayaan Pusat Bahasa. Nah, karya-karya yang beliau tampilkan itu memang luar biasa. Kemarin itu diambil satu saja puisinya sebagai tema peringatan itu Setitik Nur, bahwa manusia ini adalah setitik nur dari Tuhan yang harus dilihat ke dalam. Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah Hamid Jabbar. Begitu Bung Adit. Emang sufistik sekali puisi Sufistik ya. sekali, dan banyak sekali karya-karya sufinya itu, sehingga dia dikatakan diberi gelar penyair zikir. Bahkan seorang sastrawan besar Indonesia, M.H. Ainun Najib, mengatakan Hamid Jabbar itu adalah syuhada di medan perang. Nah, ini ceritanya memang luar biasa, karena beliaulah satu-satunya penyair yang meninggal setelah baca puisi di panggung. Di panggung itu beliau meninggal. Itu dalam sebuah upacara di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2004, malam Minggu tanggal 29 Mei. Makanya diperingati kemarin itu. Di depan para seniman-seniman besar, di depan para guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu, dia membacakan puisi, dan dengan sebuah pengantar yang membuat kita merinding. Katanya, sehabis baca puisi ini saya akan benar-benar pulang. Dan setelah dia membaca puisi, kemudian dia terjatuh. Nah, karena sebelum-sebelumnya dalam setiap baca puisi dia selalu melakukan gerak-gerak teatrikal, orang menyangka itu adalah gerak teatrikal dan orang semua bergemuruh bertepuk tangan, tapi ternyata beliau telah pergi dan meninggal. Betul-betul pulang ya, Mak ya. Betul-betul pulang. Iya, sesuai dengan Itulah yang dikatakan oleh para sastrawan kematian yang indah. Kematian yang puitis. Itu ditulis di banyak majalah sastra, bagaimana seorang sastrawan meninggal di panggung ketika baca puisi. Satu-satunya di dunia itu. Dan dia membaca sajak-sajak sufi semuanya. Begitu Bung Adit. Boleh dibilang hampir semua sajaknya atau puisi itu sufi, Mak ya? Sajak-sajak yang ditulis oleh Hamid Jabbar ini sangat banyak. Bahkan saya harus mengakui belum sepertiga membacanya. Ribuan lembar tulisannya. Tapi yang populer umumnya adalah sajak-sajak sufistik yang berhubungan antara jiwa manusia dengan Tuhan, pencarian Tuhan, pencarian jati diri manusia. Iya. Banyak sekali, dan ada sebuah kumpulan, ada sebuah cerpen beliau yang luar biasa tahun 1984. Nah, dalam cerpen itu, judul cerpennya Membangun Kiamat, ada dua alinea yang bunyinya berkaitan dengan kematian beliau. Bunyi cerpen itu, dalam dua alinea itu, marilah kita berdoa agar mendapat kematian yang indah sebagai manusia. Dua kali. Kemudian dan aku mendengar suara amin dari embun, katanya. Itu ditulisnya tahun 1984 dan beliau meninggal tahun 2004. 20 tahun sebelumnya dia sudah menulis doa untuk kematiannya. Ini benar-benar pencarian seorang sastrawan sufi. Kita tidak tahu apa itu kebetulan atau bagaimana, tapi itulah yang ditemukan dari karya-karya beliau. Iya, baik. Dan ini Mak, saya kebetulan ya bisa men-searching, ada sebuah puisi Hamid Jabbar nih Mak, yang perlihatkan keseriusannya memperhatikan persoalan bangsa, yakni puisi berjudul Astaghfirullah. Iya. Luar biasa Mak. Astaghfirullah penuh sadar, astaghfirullah sepenuh istighfar, maka sudah remuk redamlah aku
dari debu kembali ke sezarah debu. Memang luar biasa. Baca satu bait saya sudah meremang nih, Mak. Beliau sangat mendalami ajaran iya. Islam, dan kebetulan ini istri beliau itu seorang sarjana sastra Arab, lulusan UIN Imam Bonjol Padang. Tampaknya ada dialog di antara suami istri ini tentang ayat-ayat Tuhan yang sufistik. Dan itu yang membawa karya beliau itu sangat dalam pemahaman ketuhanan dan kemanusiaan. Mungkin saya coba, Mak, membacakan walaupun Boleh, tidak sangat boleh. puitis ya. Saya juga Hanya kata-katanya yang kita simak. Sebuah saja atau puisi dari Hamid Jabbar dalam menengah berjudul Astaghfirullah ya. Astaghfirullah penuh sadar, astaghfirullah sepenuh istighfar, maka sudah remuk redamlah aku, berdebu kembali sezarah debu. Waduh, dalam sekali ya. Walau debu sudah fitrahnya hanya keluh, tapi tanggung jawab tak bisa hanya bisu. Katakan kata-kata yang semestinya mesti, walau biar hanya kepada diri sendiri. Tapi justru pada diri sendiri aku tak mampu lagi, sebab aku butuh tubuh untuk, sebab aku butuh tubuh utuh yang tak saling bunuh. Dan kini cerai-berai sudah, jungkir balik salah kaprah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, hari-hari huru hara diriku duhai astaghfirullah. Tak selesai pada sekedar caci maki ataupun haru simpati. Astaghfirullah, jungkir balik salah kaprah telah berlaku. Masya Allah, luar biasa, Mak. Nah, itu puisi yang sofistiknya. Iya. Jadi kata para kritikus, para kurator seni, Hamid Jabbar bukan hanya sufi untuk dirinya, tapi juga dia sangat kritis terhadap situasi sosial. Karena tadi ada kata huru hara yang Bung Adit baca, saya akan baca cerpennya yang kritik sosial. Ini bukan puisi, tapi cerpen yang puitik. Iya, silakan, Mak. Ya. Membangun kiamat. Seusai huru hara panjang itu, kota-kota jadi remuk redam. Peta politik berubah, selera makan orang juga semakin parah. Orang-orang tidak lagi memakan nasi, tempe, dan tahu, atau roti, ayam panggang, dan sosis, atau sagu, pepes ikan, sayur mayur, dan semacamnya. Semua telah berubah semakin parah. Orang-orang memakan orang-orang secara langsung maupun secara tak langsung. Semua orang merasa memakan orang lain, dan sekaligus semua orang merasa dimakan orang lain. Ini kan kritik sosial. Iya, betul. Jadi huru hara yang dia katakan itu ya huru hara di luar dirinya, di antara manusia, dan huru hara yang terjadi dengan dirinya sendiri, Mak, ya. Ketika mencari Tuhan, ketika mencari jati diri. Dan memang kita tidak bisa pungkiri, Mak, ya, dalam pencarian jati diri, dalam pencarian kebenaran sesuatu sering terjadi huru hara dalam yang istilah orang kita bilang apa, perang batin kali ya, Mak, ya. Perang batin ya. Terjadi huru hara. Ada huru hara di luar dirinya yang dia amati dan dia kritisi, kemudian huru hara dalam jiwanya untuk mencari mana yang sejati begitu. Inilah Hamid Jabbar yang mungkin kita melihat kepada situasi masa kecilnya. Jadi Hamid Jabbar itu lahir di Koto Gadang, Bung Adit. Koto Gadang itu berseberangan dengan kota Bukit Tinggi, ada di batas Singarai. Konon ceritanya Hamid Jabbar itu pertama Bu Hamka dari mana? Bu Hamka Haji Agus Salim. Haji Agus Salim, kemudian yang Emil Salim, Syekh Ahmad Khatib. Hatta maksudnya, Mak? Kalau Hatta di Bukit Tinggi dia lah. Oh, Bukit Tinggi, kota Bukit Tinggi. Kayak yang Kota Gadang itu Agus Salim, Mak, ya? Agus Salim. Agus Salim dan Syekh Ahmad Khatib yang besarnya. Kota Gadang juga. Jadi mana? Rohana Kudus juga. Rohana Kudus. Jadi memang wajar namanya Kota Gadang ya, Mak, ya? Makanya Koto tempat lahir orang-orang Gadang. Orang Gadang, ya. Jadi masa kecil Hamid Jabbar ini menurut ceritanya dia sekolah di Bukit Tinggi. Dia jalan menuruni Ngarai Siano itu ke kota Bukit Tinggi waktu sekolah rakyat itu. Nah, perjalanan itulah katanya yang menyebabkan dia begitu terpesona dengan alam. Ya, seperti orang Minangkabau umumnya, alam tak kembang jadi guru. Itulah yang
menggerakkan jiwanya untuk menjadi seorang penyair. Banyak sekali karya-karya puisinya yang berbicara tentang alam. Sayang kita belum sempat memburunya ini. Bagus dan indah. Di sana dia menemukan Tuhan di antara embun katanya. Seperti dialognya dengan embun. Jadi Hamid Jabbar ini sastrawan yang berbicara dengan embun ini, Bung Adit. Dia memanggil embun dalam puisi-puisinya. Ini ada puisi dia berbicara dengan embun. Menarik logikanya begini. Akan tetapi kukira setiap tetes embun itu adalah juga satu pribadi seperti engkau dan aku juga. Semua perkiraan tentu perlu pembuktian. Maka sebagai upaya pembuktian ada baiknya aku undang pribadi-pribadi embun itu secara pribadi. Kuundang pribadi-pribadi embun itu untuk bicara. Moga-moga salah setetes dari mereka berkenan hadir dan bicara dalam cerita pelipur lara ini. Lalu dia panggil embun itu. Embun, setetes embun, mari kemari, hadirlah ke dalam cerita pelipur lara ini. Mari kemari, bicaralah tentang dirimu dan tentang tangismu itu. Nah, kemudian katanya dia mendengar jawaban. Ketika dia berdoa tentang kematiannya, dia mendengar jawaban dari embun. Nah, ini ceritanya. Agaknya benda-benda alam seperti tak berarti itu telah ikut berdoa bersama doa kita tersebut. Masya Allah. Semoga kita bisa mati secara lebih indah dan lebih manusiawi. Kau dengarkah gumam amin? Kau dengarkah gumam amin dalam angin yang bertiup dan rumputan dan dedaunan yang bergoyang dan pada kabut dan embun? Kau dengarkah? Kau mungkin tidak mendengar gumam amin itu. Aku mungkin benar-benar telah mendengarkannya. Itu kata dalam cerpen ini. Ini cerpen dia tulis tahun 1984, 20 tahun sebelum beliau meninggal. Saya jadi ingat ini ada sebuah, kalau nggak salah ayat itu Mak ya, yang mengatakan sesungguhnya alam itu bertasbih itu ya Mak ya. Iya. Bahwa ketika kita bertasbih maka seluruh alam itu bertasbih dengan caranya gitu ya. Alam bertasbih dengan caranya. Dan ketika dia berdoa itu dia diaminkan oleh embun katanya. Embun oleh alam gitu ya. Inilah sastrawan sufi yang sangat menarik kalau untuk dipelajari. Jadi ada satu program Bang Hamid Jabbar ini dengan para sastrawan di majalah Horizon yang menarik, Bung Adit. Tahun 2000 itu beliau mencetuskan SBSB. Ini akronim untuk menandingi SDSB ini yang judi. SBSB itu sastrawan bicara, siswa bertanya. Beliau dengan tokoh-tokoh di majalah Horizon seperti Taufik Ismail, Jamal Derrahman itu menggerakkan para sastrawan untuk datang ke sekolah-sekolah. Nah, inilah pergerakan dari Hamid Jabbar yang masih berlangsung sampai tahun 2010-an. Sastrawan datang ke sekolah, membaca puisi, menampilkan pentas drama dan membacakan cerpen segala macam karya seni di depan para siswa sekolah menengah, SMP dan SMA. Kemudian memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bertanya kepada para sastrawan itu. Dan itu hampir di seluruh Indonesia dilakukan. Nah, gagasan tentang SBSB itu termasuk pikiran dari Hamid Jabbar. Bagaimana sastra itu masuk menjadi tempat penyegaran atau oase bagi pendidikan. Mudah-mudahan itu bisa berlanjut. Ya. Banyak sekali berita-berita tentang bagaimana antusiasnya siswa-siswa ketika para seniman tampil di depan panggung, di depan siswa-siswa itu, dan siswa-siswa itu bertanya. Inilah yang diwariskan oleh Hamid Jabbar dan kawan-kawannya, yang mudah-mudahan masih bisa dilanjutkan oleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu Bung Adit.
Baik, Mak, menarik sekali. Kita coba meneropong perjalanan seorang sastrawan Minangkabau ini, Mak ya, Hamid Jabar gitu ya. Dan ya, barangkali ketika kita berdiskusi dalam dialog ini dengan walaupun topik Hamid Jabar, saya pikir setelah kita selesai dengan profil beliau, dengan kiprah-kiprah beliau, barangkali nanti kita juga akan mencoba melihat sisi-sisi kearifan yang ingin kita ambil dari sana ya, Mak ya. Betul, betul. Ya, namun sebelumnya barangkali saya juga ingin tahu dulu, Mak. Ini tadi kan kiprahnya dengan apa yang kita sampaikan itu hanya senukil dari karya-karya sastranya ya, Mak ya. Betul. Kira-kira kiprahnya itu sendiri, Mak, sebagai seniman di Indonesia ini seperti apa, Mak Tengku? Iya, beliau itu menulis sudah sejak masa remajanya dan menulis di semua media yang ada di Indonesia, media-media mainstream, sampai beliau kemudian menjadi salah satu redaktur majalah sastra bergengsi Horizon. Nah, di majalah sastra Horizon itulah beliau mencanangkan banyak program untuk menggerakkan generasi muda memasuki dunia sastra ini. Ada salah satu program yang sangat terkenal tahun 80-an itu, Laut Biru Langit Biru atau Kaki Langit. Jadi karya sastra semua sastrawan itu beliau bukukan bersama Taufik Ismail dan menjadi buku tebal sekali. Seluruh sastrawan Indonesia sejak zaman Raja Ali Haji bisa menjadi ensiklopedi karya sastra. Nah, itu satu. Kemudian Kaki Langit itu adalah di majalah sastra bergengsi itu beliau menyediakan ruang di majalah Horizon itu khusus untuk generasi muda berkarya. Nah, ini yang sayang sekarang tidak lagi berlanjut. Bagaimana beliau menggerakkan jiwa-jiwa muda itu untuk mengenali keindahan seni. Itu Kaki Langit itu dulu sangat terkenal. Sebelum koran masuk sekolah sudah ada majalah sastra yang membuka ruang sastra bagi siswa-siswa belajar menulis cerpen, menulis puisi, menulis esai. Maka lahirlah para penulis-penulis muda di awal tahun 90-an itu. Nah, itu dua, sampai kemudian yang kita bicarakan tadi tentang sastrawan bicara, siswa bertanya, ketika beliau mengajak para sastrawan itu tidak di Medara Gading lagi, tapi turun ke tengah dunia remaja, ke tengah lingkungan sekolah untuk memperkenalkan ini loh sastra, ini loh pencarian jati diri, ini loh pencarian kehidupan yang indah itu. Nah, Hamid Jabar kalau kata orang dia penyair sufi yang hanya berzikir, ternyata dia menurut kawan-kawannya adalah penyair yang riang gembira. Dia riang gembira, tapi dia sedih melihat suasana di sekitarnya yang carut marut, yang penuh huru hara. Maka kritiknya tetap berjalan, tapi seninya juga berjalan. Betul. Inilah yang perlu kita pelajari kembali. Jadi istilahnya mengkritik dengan keindahan gitulah ya, Mak ya. Ya, mengkritik dengan keindahan. Sehingga bukan mengkritik dengan kesangaran, enggak ya. Ketika beliau menulis kumpulan cerpen Super Hilang itu, sebenarnya beliau sedang mengkritik sebuah naskah surat yang terkenal, surat perintah 11 Maret. Super hilang, Indonesia hilang gitu ya. Jadi di negeri di mana manusia hilang, negara hilang, surat juga hilang. Dia mengkritik tentang Super Semar, tapi dia tidak dimarahi oleh Pak Harto. Bahkan kemudian diberi penghargaan oleh dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, bagaimana seorang seniman, sastrawan tetap mengkritisi keadaan yang tidak benar, tapi dalam cara yang halus. Baik, Mak, saya akan coba kita lihat sisi itunya nanti, Mak ya. Selepas profilnya, bagaimana seorang sastrawan gitu ya, hadir dengan karyanya,
untuk orang lain, untuk daerah, untuk bangsanya. Baik, kita akan coba ke telepon dulu, Mak. Ada yang ingin bergabung, Mak ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh, Mak Tangku. Iya, oke, Bu Mel, silakan Bu Mel. Ya. Ini Mak Tangku, Teh, hal yang menarik saya dengar masalah puisi. Pernah di Payakumbuh ketika saya ngajar di Kota Kumbuh tahun 92. Ada lomba puisi. Iya. Saya juga ikut tim pelatih di sekolah saya dan tim penilai di kecamatan. Ini tertariknya kalimat Mak Tangku itu ya, masalah membaca puisi. Ini kalau saya melatih anak murid saya sering di alam terbuka, sehingga jiwanya menyatu dengan alam, sesuai dengan tema puisi yang dicarinya. Dan puisi bebas, pokoknya bernapaskan Minangkabau. Nah, namun sekarang ya Mak Tangku kita lihat bagaimana caranya membudidayakan bagi generasi yang akan datang di ranah Minang ini untuk masalah kedepannya puisi ini. Apa langkah yang terbaik? Baik. Sekian, terima kasih Mak Tangku. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mel di Belimbing ya, sudah bergabung. Baik, mungkin kita kena satu telepon rumah, kita coba langsung saja. Iya, terima kasih Bu Mel. Kata orang seni itu membuat jiwa menjadi lebih cerah, lebih segar. Hidup itu lebih indah. Nah, mengajarkan keindahan tentu saja kita ada dalam keindahan itu. Tidak bisa dengan cerita saja. Kita bawa mereka ke dunia yang indah itu. Nah, kenapa Hamid Jabar itu bisa menjadi sastrawan besar? Karena dia sejak kecil itu hidup di tengah dunia yang indah. Dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi itu turun ke Ngarai, kemudian mendaki lagi ke atas ke sekolahnya. Tiap hari dia jalani dan seberat apapun perjalanannya dia bisa menemukan keindahan. Nah, di sanalah lahir jiwa-jiwa seni itu. Jadi jiwa seni tidak hadir di tempat, tidak lahir di tempat-tempat yang nyaman, enak saja, tapi justru lahir dalam perjuangan, tapi dalam perjuangan itu dia menemukan keindahan. Kalau pemuda-pemuda atau generasi muda berjalan dari Bukit Tinggi ke Koto Gadang, sekarang ada Janjang 1000, ada seperti Great Wall-nya juga di Koto Gadang itu, bisa merasakan keindahan itu. Nah, saya pikir pertanyaan Bu Mel itu sudah terjawab, bahwa melahirkan keindahan itu, kita masuk ke keindahan itu seperti kata Hamid Jabar, mengenali embun itu, terjun ke dalam embun itu. Mengenali alam itu, masuk ke dalam alam itu, seperti petuah orang tua Minangkabau, alam tak kembang jadi guru itu, kita masuk ke alam itu dan menyatu dengan alam itulah yang menyebabkan rasa dan jiwa keindahan itu bisa tumbuh. Apa salahnya kelas-kelas seni, sastra dan bahasa itu tidak di dalam ruangan, kita bawa keluar ruangan. Seperti olahraga kita bawa ke lapangan. Kalau untuk bahasa dan seni itu kita bawa dia ke alam yang sesungguhnya, bukan di lingkungan kelas yang dibatasi oleh dinding. Ya. Kalau ekstrimnya ya seperti sekolah alam. Tapi ada saatnya juga memang perlu konsentrasi untuk mempelajari hal-hal yang lebih teknis misalnya. Tapi harus ada keseimbangan hidup di alam yang terkungkung atau yang terfokus, tapi juga ada alam yang bebas, merdeka, alam raya ini, alam tak kembang jadi guru. Begitu Bung Adit, dan saya pikir pertanyaan Bu Mel sudah beliau jawab sendiri untuk membawa anak-anak itu ke alam nyata. Baik. Terima kasih Mak Tangku dan Bu Mel juga, terima kasih untuk pertanyaannya. Masih saya buka bagi yang lain kalau ada ingin bergabung. Ya, ternyata ada di 08166092240. Wah, ini menarik ini ya, karena bicara seni, bicara keindahan Mbak, dan tidak satupun manusia yang akan menolak keindahan, saya yakin itu. Cuman terkadang udah dapat atau belum keindahannya kan gitu ya, pertanyaannya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat nih. pagi. Iya. Pagi, Made. Pagi, kemanakan Mak Kangku? Iya. Selamat pagi, Mas. Iya. Ah, Pak Rizal selamat Foto, pagi, ya. Pak Rizal. Iya. Silakan Pak Rizal. Ya kalau 3 minggu dulu nggak mengikuti acara Mak. Wah. Ini ya ditunjuk. Nah, kunjungnya beli Mak. Iya. Mudah-mudahan. Nah, ya. Memang ada kerisauan tentang sastra. Betul. Iya. Ya. Sepakat. Karena pun anak muda-muda kini nggak mutu dan kurang minat terhadap seni sastra. Oke. Ya, sekelas Irfan Hadi untuk daerah Sumatera Barat belum ada nampak penggantinya sekarang. Betul, Ini betul, kira-kira betul. apa penyebabnya Mas? Kalau Bapak Hamid Al-Jabar Jabar. tadi itu skopnya nasional Iya, untuk iya. daerah yang belum nampak. Apakah ini penyebabnya kurang perhatian pemerintah atau kita atau kaum pendidik? Karena jasa beliau itu sangat besar, ya. Para sastrawan gitulah. Sumatera Barat gudangnya sastrawan, Iya. Satu liber nasional seperti Rosian Anwar dan lain-lainnya, Iya. termasuk di Hamka. Iya. Ada untuk mengingatkan muda-muda, ada di Maninjau, itu kan gudangnya sastrawan banyak sih, Mas. Ada Betul, jalan betul. yang magang jalan itu Nur Sultan Iskandar, kan sastrawan yang ternama ya, Mas. Betul, Nah, betul. oh ya, jadi Mas, untuk mengingatkan muda-muda, kok dapet, ada orang mau jalan yang ada di daerah kota, seperti di Kota Gadang, kan banyak para pejuang sastrawan, pejuang negara, pejuang pahlawan nasional pun banyak. Iya. Betul. Nah, kira-kira itu. Baik. Terima kasih, Mas. Sama-sama Pak Rizal. Ini keluar asli Minang ini ya. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Raminang Mak ya. Iya. Selalu resah dengan melalui sebuah pertanyaan. Bung Adit, ada yang diucapkan Pak Rizal barusan mengingatkan saya bahwa Hamid Jabar itu jadi penyair, jadi sastrawan. Katanya dia terpengaruh oleh ibunya yang suka dengan pantun dan seloka. Jadi pendidikan di rumah tangga pun mempengaruhi kelahiran seorang sastrawan. Iya, iya, iya. Jadi Hamid Jabar ini katanya ibunya adalah ibu yang suka dengan pantun dan seloka dan selalu menabobokkannya dengan pantun itu. Kemudian pantun itu yang diulang-ulangnya dalam perjalanan menuruni ngarai, mendaki ngarai, pergi ke sekolah. Itu satu hal. Kemudian ya kerisauan Pak Rizal itu kerisauan kita bersama. Minangkabau itu telah melahirkan sastrawan-sastrawan besar sejak periode Balai Pustaka. Kalau kita hitung periode Balai Pustaka itu 70%, 7 dari 10 sastrawan itu orang Minang. Mulai dari Tulis Sultan Sati, sampai Nur Sultan Iskandar, siapa lagi yang terkenal dengan Salah Asuhan itu. Kemudian Buya Hamka sendiri, sampai kepada zaman angkatan 45 tokohnya Khairil Anwar, angkatan 66 ada Taufik Ismail, angkatan 70 termasuklah beliau ini Hamid Jabar, Leon Agusta, semuanya adalah sastrawan-sastrawan tingkat nasional yang diakui, bahkan diantaranya sastrawan dunia, karena karya-karyanya dibaca di tingkat dunia. Ya, kerisauan Pak Rizal kenapa sekarang jadi menurun atau malah tidak terdengar? Ya, kita jujur mengakui kita agak terfokus kepada hal-hal yang sifatnya ilmiah, ilmu pengetahuan. Walaupun itu pun capaiannya tidak terlalu tinggi juga. Kata orang dengan ilmu hidup itu jadi mudah, tapi dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Tiga-tiganya tiga tungku sajarangan juga yang tidak boleh kita
tinggalkan salah satu, jadi tidak imbang dia, jadi jomplang dia. Keindahan seni adalah juga hal yang harus ada dalam jiwa anak-anak kita. Karena orang Minang itu sejak awal mengatakan alam itu adalah guru, alam Takambang itu adalah gurunya. Kemudian keindahan itu diwariskan melalui tuturan, melalui sastra lisan, pantun, seloka, gurindam dan seterusnya. Seperti yang kita ceritakan tadi, ibunya Amit Jabar ini ternyata adalah pencinta pantun dan seloka yang menyebabkan anaknya terngiang-ngiang dengan dendang ibunya. Nah, apakah kita hanya terfokus kepada ilmu pengetahuan lalu lupa dengan keindahan seni? Tentu kita kehilangan satu aspek penting dalam hidup ini. Terima kasih Pak Rijal. Mudah-mudahan ini terdengar oleh pengambil kebijakan bahwa pendidikan itu harus seimbang antara rasa dan pikiran. Kata orang Minang, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Nah, raso itu termasuk di sana rasa keindahan. Dan tentu saja sarana dan prasarana. Kita berdoa juga lah agar gedung kebudayaan Sumatera Barat itu kembali digerakkan pembangunannya dan tumbuh para sastrawan, seniman dan budayawan dari sana. Begitu Bung Adit. Baik, Mak Tangku, saya ingin bertanya sebenarnya, tapi sepertinya pendengar kita lebih dulu. Silakan. Ya, oke. Saya kasih satu kesempatan lagi ya di 812414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam sih. Oke. Aku saja Ya. ulang kembali artinya. Baik. Yang ditanya oleh Pak Rizal tadi itu masalah sastra puisi ini ya Mas Tangku. Sebenarnya ini kalau di sekolah itu adalah masalahnya di budaya Lemkabau atau BAM. Itu bisa diterapkan. Kemudian bahasa Indonesia di sana kan ada pada BAM, ada itu puisi-puisi ada di sana. Iya. Nah, dan bahasa Indonesia puisi-puisi ada di sana, disebutkannya nama orangnya. Cuma saja di sini kita lihat nih ya Mak ya, kurang digemari atau kurang diminati. Kadang-kadang si berpuisi itu mana ilmu gurunya kadang-kadang gimana itu ya Maknya, entah hobi atau tidak itu bagaimana. Tapi kalau kami di Payakumbuh tuh Mak, ini kalau KKG kami bahas itu Mak, kami bahas siapa yang pintar membacakannya tolong dituangkan pada teman. Nanti kami lombakan Mak. Nah di sini berkembangnya. Tapi kalau di daerah Padang lagi itu namanya tidak ada. Barangkali ini sebentar masukan ya nih Bu Mel ya. Jadi semoga yang mendengar bisa inspirasinya gitu ya Mak ya. Baik. Jadi, karena saya juga ngajar di Padang, jadi tidak ada. Baik. Bahasa itu kadang-kadang santai. Padahal itu yang membawa anak lebih menarik. Baik Bu Mel, waktu kita sedikit lagi Bu Mel. Barangkali pesan udah kita tangkap. Jadi imbauan ini nantinya supaya lebih terpantau ya Mak. Baik Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Mel, bukan tidak memberikan ruang, tapi waktu kita hanya tinggal 10 menit lagi ya. Jadi mungkin masih banyak yang Pak Mbak Tangku. Nah, Mak, ya kita merasa itu masukan ya Mak ya. Ya, tapi ada sedikit aja Bung Adit. Kemarin itu ketika peringatan 20 tahun kematian Amit Jabar itu ada pernyataan para tokoh bahwa puncak kegembiraan atau aktivitas seni budaya itu sekarang pusatnya lebih maju Payakumbuh, makanya Padang mengadakan itu kemarin. Itu betul itu penjelasan Bu Mel. Kemudian lomba itu penting untuk anak-anak kita tumbuh. Ya, lanjut Bang Adit. Saya pengen ini Mak, sedikit mengkritisi juga ini ya. Ini kita kalau bermain di seni ini memang banyak kritiknya di dalamnya gitu ya. Ini bukan kritik kritik seperti ini. Minangkabau adalah the kingdom of word. Kingdom of word. Iya, kerajaan kata-kata. Betul. Minangkabau punya petatah petitih. Iya, sastra lisan. Punya kata pusako yang semuanya adalah kata-kata indah, gitu ya, Pak ya. Dan Minangkabau punya ajaran alam Takambang dari guru yang bisa sebagai inspirasi. Minangkabau punya raso je pareso, kan gitu? Betul. Kalau saya menafikan raso itu adalah seni, pareso itu adalah teknologi. Gitu betul. Ironinya di daerah yang lengkap itu semuanya, Pak. Justru, nah sisi raso ini kan kalau kita bicara tentang seni berarti rasa ya, Mak ya.
Nah, kita tidak akan cari siapa yang salah siapa yang panahnya, tapi yang saya ingin apa gini, Mak. Kira-kira gitu ya, Mak ya. Bagaimana kita tadi mungkin jawabannya sudah ada nih, Bu Mel katanya bawa ke alam ya, Mak ya, bawa ke alam. Nah, tapi apakah pengaruhnya atau seperti apa ya maksudnya itu? Apakah dia termarginalisasi, terpinggirkan, kan tanda kutip, Mak ya. Kalau kita mau jujur hari ini kan seakan-akan termarginalkan, Mak ya. Persoalan-persoalan seni sastra itu gitu ya dalam fokus generasi kita hari ini sepertinya tanda kutip ini ya sebagian besar mungkin ya tidak begitu apalagi gitu ya. Padahal kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia ini merdeka karena juga adalah karena semangat yang dikobarkan oleh Bung Tomo dengan sastranya gitu ya, Mak ya. Betul. Semangat kesadaran yang muncul oleh Bung Karno dengan ucapan-ucapan retorikanya. Bukankah retorika itu juga seni? Nah, jadi kalau orang beranggapan seni itu hanya untuk sekedar mengekspresikan jiwa lewat keindahan, saya pikir mungkin perlu kita perluas. Seni ternyata bisa menggerakkan. Kan gitu ya, Mak ya. Betul. Seni sastra bisa menggerakkan. Nah, artinya apa? Barangkali saya agak terinspirasi dengan pendapat Bu Mel atau Pak Rizal tadi mengatakan kurang menarik. Nah, ini jadinya kenapa kurang tertarik kan gitu ya? Tadi penyelamian sedikit tadi Mak Tengku sudah mengatakan karena kita lebih fokus pada ilmiah gitu ya, Mak ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba menyeimbangkan kembali nih, Mak ya? Ini yang jadi. Saya pikir ada satu kata kunci yang perlu kita punya bersama. Istilahnya ekosistem. Nah, oke. Ekosistem berkesenian, ekosistem berkebudayaan itu memang perlu dan urgen, sangat penting untuk ditumbuhkan. Barangkali ada baiknya kita perjelas, Mak, ekosistem maksud di sini, Mak. Ekosistem itu lingkungan yang memberi wadah berkegiatan. Apa itu lingkungan yang memberi wadah berkegiatan? Misalnya sebuah taman budaya di Kota Padang memberi wadah berkegiatan seluruh bidang kesenian. Kemudian ada sanggar-sanggar memberikan wadah berkesenian untuk satu jenis. Nah, kemudian dalam ekosistem itu tumbuh sistemnya, sistem kurasi atau penilaian dengan kegiatan festival, dengan kegiatan lomba. Kita memang agak tertinggal jauh dengan Riau, apalagi dengan Malaysia. Malaysia itu punya kalender festival bulanan, bukan tahunan. Ya. Riau itu ada sekian kota yang punya kalender tahunan tentang kegiatan seni budaya. Bintan, Pekanbaru, ada sanggar-sanggar besar seperti Panggung Tok Tan yang mengundang seniman bukan hanya seluruh Indonesia tapi seluruh ASEAN hadir ke panggungnya. Jadi para seniman dan budayawan itu mempunyai tempat, mempunyai wadah untuk menampilkan karya seninya, dihormati dan diapresiasi. Masyarakat juga tumbuh dengan apresiasinya, dengan pengenalannya. Oh, ini loh seni yang indah, ini loh puisi yang cantik, ini loh pementasan yang menenangkan hati dan menggairahkan semangat, termasuk semangat ekonomi di sana. Jadi begini, Bung Adit. Orang mengatakan seni itu menyebabkan orang miskin. Terbalik, negara atau daerah yang berkeseniannya tumbuh pesat itu umumnya adalah daerah yang ekonominya juga pesat. Kita tidak bisa pungkiri sekarang Korea, Mak ya. Iya. Dengan seninya menguasai dunia dia. Untuk tingkat dunia Korea, untuk tingkat Indonesia ada Bali, ada Jogja. Betul, itu tumbuh ekonominya karena berkesenian. Jakarta tentu saja. Persoalannya pertanyaannya kita bisa diandalkan atau tidak kan gitu ya, Mak ya. Nah, ada hal-hal yang perlu kita kaji bersama. Bintan itu sedang tumbuh berkeseniannya dan ekonominya tumbuh. Kemudian Batam, kemudian Pekanbaru itu menjadi begitu marak kegiatan ekonomi dan keseniannya secara serentak. Jadi jangan katakan bahwa ekonomi itu membuat miskin lalu
seni itu membuat orang miskin, tidak benar. Iya. Kesenian itu adalah tempat juga orang menghasilkan kehidupan berekonomi. Barangkali itu salah satunya yang paradigma itu memang pengaruh juga, Mak. Karena Iya. itu maaf di luar pun saya sering mendapatkan ungkapan seperti itu ya. Mau jadi apa kamu? Kan seperti itulah kira-kira orang tua ke anaknya ketika memilih di dunia seperti itu. Nah, tapi itu mungkin ada sisi lain. Nah, ini saya tertarik gini, Mbak. Satu sisi jawabannya terima ekosistem, benar. Betul. Saya merasa bahwa sebuah sebuah yang berhubungan dengan rasa itu pengkondisian, gitu ya, Mak ya. Betul. Sama ketika dulu kita belajar bahasa Inggris umpamanya, Mak, gitu ya. Terasa awalnya matematika, tambah ini tambah itu, gitu ya. Tapi ketika kita belajar dibawa kepada kondisinya, baru masuk good morning itu Pak Mak ya. Atau bahasa Minang gitu ya. Orang-orang dari rantau Pak, bakabah kan gitu ya, Mak ya. Kembali dia. Pengkondisian arti ekosistem ya, Mak ya. Betul. Tapi saya sangat tertarik sekali sesungguhnya di samping ekosistem yang Mak tawarkan, yang dilakukan oleh Pak Hamid Jabar tadi, Mak, oleh Mama Hamid Jabar tadi apa? SB itu, Mak. SB sastrawan bicara siswa bertanya. Nah, ini yang barangkali para punggawa sastra seni ini turun ke sekolah. Nah, jadi terjadi persambungan generasi, Mak. Iya. Sementara kalau panggung, maaf, Mak ya, panggung benar itu agak elit. Pertama elit, yang kedua sekedar untuk syiar kalau dia apanya, untuk penyemaran. Orang harus sengaja datang. Pertama, yang kedua yang datang pun barangkali yang komunitas-komunitas itu, Mak, gitu ya. Betul. Sementara yang penyambung generasi ini rasanya dia belum begitu tertarik. Nah, bagaimana buat mereka tertarik? Nah, itu yang gimana kalau programnya Pak Hamid Jabar yang pertama itu SB itu dihidupkan lagi, Mak. Jadi kalau kita memperingati seorang Hamid Jabar yang dikatakan syuhada di bidang seni, kenapa tidak kita menggerakkan apa yang sudah beliau lakukan? Ya, melanjutkan ya, Mak ya. Ya, ada program Kaki Langit. Kaki Langit itu ruang sastra khusus anak-anak dan remaja di sebuah majalah sastra bergengsi, itu satu. Kemudian ada kompilasi karya sastrawan yang dibagikan gratis ke sekolah-sekolah, ke perpustakaan. Namanya Laut Biru Langit Biru. Inilah karya sastra seluruh sastrawan Indonesia yang menjadi bacaan di sekolah. Kemudian SBSB. Sastrawan itu tidak di Menara Gading, tapi turun dia ke sekolah-sekolah dan berhadapan dengan siswa-siswa, memperkenalkan, oh ini loh seni, ini asiknya berkesenian, ini indahnya dunia. Itu saya melihat kata kunci di sana, Mak. Kenapa? Karena generasi itu belum tersentuh dengan inilah sastra, inilah enaknya bersastra, inilah indahnya sastra. Itu yang saya inginkan, Mak. Saya maksud, Mak. Kenapa? Karena persoalan yang dikeluhkan Bu Mel tadi, kok nggak tertarik sekarang, kan gitu ya, Pak ya. Yang keluhkan Pak Rizal tadi itu juga, kok sepertinya sekarang nggak hidup lagi. Persoalannya mereka nggak tersambung. Nah, saya melihat programnya Pak Hamid Jabar ini luar biasa nih, Pak. Kalau bisa digerakkan lagi oleh para sastra. Di Pulau Jawa pun terakhir itu saya dengar tahun 2018. Masih berlangsung, tapi akhir-akhir ini sudah jarang sekali terdengar sastrawan turun ke sekolah itu. Nah, ini yang perlu kita hidupkan kembali. Di samping yang pertama tadi, ekosistem itu tentu perlu pertimbangan pengambil kebijakan pemerintah, seperti Gedung Kesenian yang belum rampung-rampung. Barangkali di sini dukungan budget juga perlu ya. Kemudian ketika sastrawan ingin turun ke daerah, tentu saja ini ada kolaborasi antara dinas pendidikan dengan para seniman, para sastrawan. Dan kemudian seniman dan sastrawan jangan terlalu banyak menuntut juga. Ada masanya berjihad seperti Bang Hamid itu. Dia turun dulu tanpa minta apa-apa, dia memberikan dulu. Dia datang ke sekolah itu tidak dibayar. Dia malah mengongkosi dirinya sendiri dan mencari bantuan dari pihak lain, tidak membebani kepada sekolah. Seniman itu turun ke sekolah di zaman SBSB tahun 2000 awal itu dengan biaya sendiri, dengan bantuan bagi orang yang mau bantu. Begitu.
Baik, Mak, saya pikir ini sudah jadi closing statement kita juga, Mak. Iya, bukan closing statement, maksudnya jadi akhir pembicaraan kita ya. Karena memang waktu sudah sampai pukul 10 dan dua hal yang solusi yang saya pikir perlu dikristalkan ini, Mak ya. Mudah-mudahan didengar oleh para stakeholder kebudayaan, stakeholder sastra Minang di Sumatera Barat ini, Mak ya. Pertama komunitas ekosistem tadi, yang kedua bagaimana menghubungkan generasi lagi nih lewat SBSB yang dirintis oleh Pak Hamid Jabbar dulu, Pak ya. Baik, Mak, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita bersama, juga para pengambil kebijakan kita ke depan menjadi lebih concern karena hal ini, sehingga Minangkabau yang terkenal dengan the kingdom of word tadi, kerajaan kata-kata itu akan kembali hidup, akan kembali menjadi demikian begitu, Mak Tengku ya. Iya, memperingati Hamid Jabbar yang melanjutkan langkah-langkahnya. Iya, betul. Baik, Mak, sebelum kita akhiri, silakan, Mak, closing statement untuk topik kita. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi kemarin 29 Mei itu diperingati hari meninggalnya Hamid Jabbar di panggung puisi, dan dia dikatakan seorang syuhada atau pejuang di dunia kesenian, bahkan dikatakan seorang penyair zikir. Tapi dia memikirkan bagaimana seni itu masuk ke relung-relung hati generasi muda melalui program-programnya turun ke masyarakat. Seniman bicara, siswa bertanya. Mudah-mudahan itu bisa kita lanjutkan bersama. Itu Bung Adit. Baik, Pak. Terima kasih, Mak, atas kehadirannya dan juga atas semua informasinya, penjelasannya dan pencerahannya, Mak, untuk dunia sastra Minangkabau Sumatera Barat ke depannya. Baik, saudara, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tunggu kami terus setiap hari Kamis pagi dan dalam Kearifan Lokal Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.